Sejarah Barcelona juarai Liga Champions 2009. Musim tahun 2008-2009 adalah tahun bersejarah bagi Barcelona, di mana mereka pada tahun tersebut memenangkan triple winner, yakni menjuari Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions dalam satu musim. Nah, dalam video kali ini, Mimin bakal merangkum perjalanan Barcelona menjuari Liga Champions dari mulai babak playoff, fase grup, knockout, sampai pada laga pamungkas yakni final. Sebagai catatannya, di Liga Champions pada waktu itu hanya mengambil dua klub dari setiap Liga Eropa. Yang pertama yakni juara Liga Domestik, dan yang kedua adalah runner-up yang otomatis masuk ke fase grup Liga Champions. Sedangkan posisi ketiga dan keempat harus melalui laga playoff terlebih dahulu untuk bisa masuk ke Liga Champions. Dan Barcelona di musim 2007-2008 mereka menempati posisi ketiga klasemen di Liga Spanyol dengan mengoleksi 67 poin dari 38 pertandingan. Sedangkan posisi kedua diisi oleh Villarreal, dan Real Madrid menjadi juara pada musim tersebut. Dan posisi keempat diisi oleh Atletico Madrid. Madrid dan Villarreal langsung mendapat tiket ke Liga Champions. Sedangkan Barcelona dan Atletico Madrid harus masuk ke babak playoff terlebih dahulu untuk bisa masuk ke Liga Champions. Oke, kita balik lagi ke sejarah Barca. Di babak playoff, Barcelona bersua dengan Wisła Krakow, klub asal Polandia. Leg pertama dimainkan di markas Wisła Krakow, dan Barcelona langsung tancap gas dengan membekuk tuan rumah dengan skor 4-0. Namun di leg kedua Barca kalah dengan skor 0-1. Agregat menjadi 4-1. Dengan hasil ini, Barca berhak lolos ke fase grup Liga Champions. Dan di fase grup, Barcelona tergabung dengan Basel, Shakhtar Donetsk, dan Sporting Gijón di grup C. Mari kita masuk ke matchday pertama. Matchday pertama, Barcelona melawan Sporting Gijón di Camp Nou, dan Barca menang dengan skor 3-1. Mari kita simak alur jalannya pertandingan. Tepat di menit ke-21, Barca membuka keunggulan lewat gol sundulan Marquez. Skor 1-0 tidak berubah hingga peluit babak pertama dibunyikan. Di menit 60, Barca dihadiahi penalti, dan Eto'o sebagai Lagojo sukses mencetak gol. 12 menit kemudian, Sporting berhasil memperkecil ketinggalan lewat gol Tonel pada menit ke-72. Namun, Barca tidak diam saja. Tepat di menit ke-87, Xavi Hernandez sukses menambah keunggulan Barca menjadi 3-1. Gol itu pun menjadi penutup laga di matchday pertama. Lanjut ke matchday kedua. Di matchday kedua, grup C, Barca berkunjung ke markas Shakhtar Donetsk. Di sini, Messi unjuk diri sebagai man of the match. Mari kita simak alur laganya. Laga kali ini berjalan dengan alot. Hingga menit ke-40 belum ada perubahan di papan skor alias 0-0. Dan tepat di menit ke-45 akhirnya tuan rumah membuka keunggulan lewat gol Ilsinho. 1-0 untuk Shakhtar. Babak pertama berakhir dengan keunggulan tuan rumah. Di babak kedua alur pertandingan tetap alot hingga datang sosok yang sekarang menjadi the GOAT, yakni Lionel Messi menciptakan break. Yakni Messi melesatkan 2 gol pada menit ke-87 dan 90+4 sekaligus menutup skor menjadi 2-1 untuk kemenangan Barcelona. Di matchday ketiga, Barcelona melawan Basel. Meski sebagai tamu di laga ini, Barcelona bermain sangat garang Froh. Terbukti baru 4 menit laga berjalan, Messi sudah membuka keunggulan untuk Barca lewat tendangan ciamiknya. Kini giliran Sergio Busquets menambah keunggulan Barca di menit ke-15. 7 menit berselang, giliran Bojan yang beraksi melalui tendangan di luar kotak penalti. Skor menjadi 3-0 untuk Barcelona, dan skor 3-0 tidak berubah hingga peluit babak pertama dibunyikan. Di babak kedua, belum genap 1 menit, Bojan kembali menambah keunggulan Barca menjadi 4-0. 3 menit berselang, giliran Xavi Hernandez yang mencetak gol, dan hingga laga berakhir, skor 5-0 untuk kemenangan Barcelona tidak berubah. Di matchday keempat, Barca langsung dipertemukan kembali dengan Basel. Namun kali ini, Barca hanya bisa bermain imbang 1-1. Beralih ke matchday kelima Froh, Barcelona berkunjung ke markas Sporting Gijón. Di laga ini, Barca berhasil menang kembali dengan skor 5-2. Gol Barca dicetak oleh Thierry Henry di menit 14, Gerard Piqué di menit 17, Messi di menit 49, serta Bojan di penghujung laga lewat gol penalti. Dan 1 golnya lagi tercipta atas gol bunuh diri dari pemain belakang Sporting Gijón. Lanjut ke matchday terakhir fase grup. Meski bermain di Camp Nou, namun pada laga ini Barcelona harus menyerah oleh sang tamu Shakhtar Donetsk dengan skor tipis 3-2. Gol Barca dicetak oleh Silvino dan Sergio Busquets. Meski kalah di laga pamungkas fase grup, Barca tetap menjadi juara grup C dengan mengoleksi 13 poin. Beda 1 poin dengan yang berada di bawahnya, yakni Sporting.
Dengan ini, Barcelona dan Sporting berhak lolos ke babak knockout Liga Champions. Lanjut bro, ke babak knockout. Di 16 besar, Barcelona bertemu dengan Lyon. Leg pertama, Barca bermain di markas Lyon, dan dalam laga tersebut, Barca dikagetkan dengan gol cepat Juninho pada menit ke-7. Dan Barca baru bisa membalas di menit 67 lewat gol Thierry Henry. Skor 1-1 menjadi akhir laga. Lanjut lagi ke leg kedua. Kali ini, Barca bermain garang Fro. Yuk simak alur pertandingannya. Dalam waktu 2 menit, Thierry Henry berhasil mencetak 2 gol, tepat pada menit ke-25 dan 27. Lalu disusul gol Lionel Messi di menit ke-40 dan Eto'o pada menit ke-43. Lyon sempat memperkecil ketinggalan di akhir babak pertama lewat sundulan Macon di menit ke-44. Di babak kedua, Lyon kembali memangkas jarak gol menjadi 4-2 lewat gol Juninho pada menit ke-48 dan Barcelona mengunci skor di injury time lewat gol Keita. Skor akhir 5-2 dan agregat menjadi 6-3. Hasil ini membuat Barcelona lolos ke 8 besar Liga Champions. Di perempat final, Barcelona bertemu dengan Bayern Munchen. Di sini, Lionel Messi kembali unjuk kebolehannya dengan cetak 2 gol dan 1 assist. Yuk simak alur laganya. Sebagai tuan rumah, di leg pertama, Barcelona langsung menggedur pertahanan Munchen. Hasilnya, pada menit ke-9, Lionel Messi sukses menjebol gawang Munchen. 3 menit berselang, giliran Eto'o yang mendapat operan manis dari Lionel Messi, lalu menjebol gawang Munchen. Tepat di menit ke-38, Lionel Messi kembali mencetak gol setelah mendapat umpan dari Henry. Dan di akhir babak pertama, giliran Thierry Henry yang mencatatkan namanya di papan skor. Di babak kedua, tidak ada gol yang tercipta. Skor 4-0 pun menjadi akhir laga leg pertama. Di leg kedua, Barcelona bermain imbang 1-1. Gol Munchen dicetak oleh Ribéry dan gol Barcelona oleh Keita. Agregat menjadi 5-1 dan Barca berhak lolos ke semifinal. Di semifinal, Barcelona bertemu dengan Chelsea. Leg pertama yang dimainkan di Camp Nou tidak ada gol alias 0-0. Lanjut ke leg kedua. Bermain di kandang sendiri, Chelsea bermain ofensif. Hasilnya di menit ke-9, Essien mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Jual beli serangan terjadi di babak pertama. Namun hingga peluit akhir babak pertama, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Di babak kedua, laga semakin memanas. Beberapa kali Chelsea mempunyai kesempatan untuk mencetak gol kedua, namun masih bisa digagalkan oleh Valdes. Gol kejutan. Ya, Iniesta mencetak gol di injury time, tepatnya di menit ke-90 plus 2. Hasil 1-1 menjadi skor akhir laga tersebut. Dan hasil ini sudah cukup untuk mengantarkan Barcelona ke final Liga Champions berkat gol tandangnya. Laga pamungkas. Di partai final, Barcelona bersua dengan juara bertahan Manchester United. Dan pada saat itu, Setan Merah menjadi tim favorit menjuari Liga Champions. Mari kita simak alur laganya. Di awal babak pertama, Cristiano Ronaldo langsung mengancam gawang Barca dengan tendangan kerasnya. Namun, usahanya masih bisa digagalkan oleh Valdes. Giliran Barca yang menekan pertahanan Manchester United. Hasilnya, Eto'o sukses menjebol gawang yang dijaga Van der Sar. Skor 1-0 untuk Barca. Setelah tertinggal 1-0 dari Barcelona, Manchester United semakin bersemangat menggempur pertahanan Barcelona. Namun, hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, skor 1-0 tidak berubah. Di babak kedua, ritme permainan semakin tinggi, di mana kedua tim saling jual beli serangan. Gol ajaib. Ya, Lionel Messi berhasil mencetak gol lewat sundulan berkat umpan manis Xavi Hernandez. Yang ajaib dari gol ini, Ferdinand dan sang kiper Van der Sar dibuat melongo atas gol tersebut. Skor 2-0 untuk Barcelona. Meski sudah tertinggal 2 gol, Setan Merah tidak menyerah. Mereka terus mencoba mencari celah untuk mencetak gol. Namun, hingga peluit akhir babak kedua dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Barcelona tidak berubah. Dengan menjuarai Liga Champions musim 2008-2009, Barcelona sukses meraih triple winner dengan meraih 3 trofi sekaligus dalam satu musim dan menjadi klub pertama di Eropa yang bisa meraih pencapaian tersebut. Demikianlah sejarah Barcelona yang meraih gelar juara Liga Champions musim 2008-2009.